Saya nggak naik panggung. Al-adab kalau ilmu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Di sini ada orang tua kita, ada guru kita pada Datuk Sayyid Sayyidul Walid Al-Habib Ustaz dengan sedap tak pantas kalau fakir biasa. Di sini juga ada kiai-kiai pada orang tua di sini dan mohon maaf. Jadi ke kanan, ke kiri. Kalau di depan enak, kalau melihat ibu juga enak. Dan mohon maaf pula Al-Fakir minta diawalkan untuk berbicara karena terus terang ini sebenarnya nggak sengaja dapat terus terang di sini nih. Ada pembicara sebelumnya sebenarnya. Al-Fakir kenal itu pembicara yang macam tiba-tiba katanya sepakatan panitia Ustaz Umayyadi yang berbicara apa yang boleh buat intisalan di amrikum mematuhi perintah dari Al-Fakir punya guru yang al-muhtaram wal-muhtaram al-ustaz mungkin doakan beliau panjang umur sehat walafiat. Dan sebelumnya kita ikut pula Al-Fakir dan guru beliau juga Sayyidul Walid Murabbi Ruhi wal Jasad wa Sayyidul Futuhi Al-Habib Mustafa bin Abdullah alaihi untuk mengisi di sini. Alhamdulillah beliau meridhoi jadi gampang. Pak, Bu, mau ngapain kita di sini? Ngapain nih? Sampai saat ini Anda masih ada daripada yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak mau bergembira dengan datangnya Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Mengatakan ini bid'ah, mengatakan ini budaya, mengatakan ini tradisi. Hei! Ini maulid bukan budaya. Ini maulid bukan tradisi. Syariat. Benar aku dengar jasnya. Sampai bilang maulid tradisi, sampai bilang maulid budaya, syariat. Dari mana janjinya? Kita buka Al-Quran di surat Yunus ayat 58, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayatnya enggak secara eksplisit menyatakan hai umat Nabi Muhammad, hai hamba-hambaku, Allah enggak bilang rayakin hari kelahiran Nabi Muhammad kagak. Tapi kan kita ngaji. Betul Pak? Kita ngaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu." Qul, katakan, kalau ada ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat qul, itu berarti suatu perintah. Suatu perintah. Perintah pertama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad yang dari Nabi Muhammad minta disampaikan kepada umatnya untuk dijalankan. Apa perintah Allah? Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad, bifadlillah, dengan sebab keutamaan, dengan sebab fadlillah. Ulama ahli tafsir mengatakan bifadlillah di sini maknanya apa? Agama Islam yang kita dapati, keimanan yang saat ini Allah titipkan kepada kita, ilmu-ilmu agama Islam baik itu fikih, tasawuf, akhlak, tauhid yang kita dapatkan, semua itu terkandung di dalam kalimat bifadlillah. Dengan sebab keutamaan kita beragama Islam, dengan sebab keutamaan keimanan yang Allah berikan kepada kita, dengan sebab ilmu-ilmu yang kita dapat daripada guru-guru kita yang mereka merupakan pewaris Nabi Muhammad, pewaris para nabi, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang sambung menyambung sanadnya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama berijtihad, berijma' sepakat, enggak ada rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya di muka bumi ini. Dan bahkan rahmat wujud ini enggak cuma dirasakan oleh manusia pertama, tapi juga untuk para hewan.
tapi juga untuk bantu-bantuan, untuk benda mati. Dan demikian pun rahmat ini tidak terputus hanya untuk orang Islam saja, tapi juga untuk seluruh manusia. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan sebab kuat, kul bi fadlillah, dengan sebab keutamaan agama Islam yang sekarang kita anut. Wa bi rahmati, dengan sebab rahmat. Rahmat Allah apa? Wujudnya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi Muhammad, dengan sebab keislaman yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu. Allah perintahkan kita bergembira, senang. Nggak mungkin yang hadir di sini datang dalam keadaan cemberut. Ada? Mana orangnya? Mana? Bu, datang ke sini dalam keadaan kesel nggak? Bu, datang ke sini dalam keadaan cemberut nggak? Jangan ya dek ya, jangan. Semuanya dalam keadaan senang. Kenapa nggak senang? Oh, tabungannya banyak. Tak usah jauh-jauh dulu berbicara keutamaan maulid. Ibu bapak hadir duduk di acara begini aja dan dibacakan tilawah Quran. Bu, dikatakan, Pak, dikatakan orang yang duduknya begini akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama bapak duduk sampai bapak berdiri. Maka jangan diri dulu. Jangan diri. Begitupun yang udah diri akan diampuni dosanya sampai dia duduk diri lagi. Makanya saya nggak mau duduk dulu. Bentar aja. Saya tidak berduduk. Tega loh. Diri. Sampai jam berapa nih? Sampai subuh. Bu, buat sampai subuh buat Nabi. Ada suaranya. Buat sampai subuh. Maulid jadi bilang tradisi. Panitia maulid ada kelebihan kebuli. Di antaranya dia diterima. Ada yang kayak begitu? Ada. Maulidnya dibilang akhir. Dibilang syirik. Nabi jangan diputusin. Yang bilang Nabi dalilnya jangan pernah memutuskan Nabi Muhammad. Jangan seperti orang-orang Nasrani yang memutuskan Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan. Kagak kebon. Kita nggak pernah, sekalipun kita tadi melaksanakan pernyataan maulid ini, nggak pernah di antara bapak-bapak ibu yang menjadikan Nabi Muhammad, memputuskan Nabi Muhammad, memposisikan posisinya sebagai Tuhan. Ada? Nggak. Nabi ya Nabi. Tadi. Nah, ini manusia yang kita rayakan hari lahirnya di sini. Ini nggak sembarangan. Singkat. Tadi baca maulid. Yang kedua, tadi akan pahami Muhammad bin Al-Habsyi yang belum lama 2 minggu lagi kurang lebih kita ngadain maulidnya. Pak, ini bapak-bapak yang tua di sini deh, pasti pernah bantah maulid Syarafal Anam. Betul? Maulid Syarafal. Pak, maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Tulisannya apa? Maulid. Emang bedanya di mana? Bedanya di mana? Ini pada barang tua kita nih. Pada barang tua kita nih. Saya punya engkong. Lu tahu engkong nggak? Lu tahu engkong bu? Tahu? Njit kakek. Itu kalau tiap minggu suka ngaji ke Kuitang. Tiap minggu suka ngaji ke Kuitang. Saya suka nanya. Apalagi kalau pas lagi hari Kamis akhir bulan Rabiul Awal, saya tanya, Kong, mau kemana? Kan nama saya Muhammad Asmawi Yusuf. Nabi yang enggak, Bu, bapak-bapak diem ya, saya mau nanya ke ibunya. Bu, Nabi yang ganteng Nabi siapa? Nabi yang ganteng Nabi Yusuf. Jangan nama gue. Bahkan Nabi yang ganteng Nabi Yusuf. Nabi yang paling ganteng Nabi Muhammad. Nabi ganteng Nabi Yusuf.
gue. Iya semua. Nama saya Muhammad Asmawi Yusuf. Bin, anak paling sering undang sama jamaah emak-emak bin. Tau emak-emak gak? Wama adraka ma emak-emak. Tahukah kamu siapa itu emak-emak? Dialah sekelompok hamba Allah yang kalau naik motor macam ke kanan beloknya. Pengalaman lo. Paling banyak diundang pengajian emak-emak. Sekian banyak jadwal saya yang mendominasi pengajian majelis taklim. Tahu ibu nggak tahu apa bisa senang nama saya. Ustaz panggil nama Ustaz Muhammad Asmawi Yusuf kepanjangan katanya. Panggilnya gue gimana dong? Ustaz Jepri aja disingkat Uje. Ustaz Muhammad Asmawi Yusuf dia kan UMAY bisa. Ustaz M Muhammad A Asmawi Y Yusuf Umay dan dikenal Ustaz Umay. Muhammad depan nama saya, Yusuf belakang nama saya, Asmawi pemberian dari kakek saya. Asmawi pun ada singkatannya, Asmawi asli makhluk Betawi. Hidup orang Betawi. Sengaja nonton saya, kok mau kemana? Apa jawab kong saya? Diperhatikan nih. Mau kemana kong? Hitam. Ngapain? Muludan. Benar? Benar Pak? Benar Pak? Benar? Bu? Benar? Bilangin gak maulid. Kalau kita kan sekarang mau kemana? Maulid. Kalau gak mau kemana? Maulid. Lakong saya dulu. Saya nanya, kok mau kemana? Kuitang. Ngapain? Muludan. Benar? Maknanya muludan itu juga. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, maulid beda. Makanya ini ada kalimat yang mengatakan begini, kaidah bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan, ini motivasinya kenapa bapak-bapak ibu-ibu bisa hadir. Kok semangat kalau bulan maulid semangat, kalau bulan Rabiul Awal semangat. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, la ya'rifu. Habis. Terus nih. Masih jauh. Terus nih. Saya lihat jam nanti kagak. Ulama mengatakan la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Beda apa sama tuh? Beda apa sama? Sampai mana tadi? Paling depan nggak tahu boleh empat panggung. Layak ribu qadral maulid, kagak bakalan paham, kagak bakalan tahu, kagak bakalan ngerti qadral maulid, betapa mulianya, betapa istimewanya, betapa agungnya qadral maulid. Orang yang memperingati hari kelahiran maulid Nabi, illa man arafa qadral maulud, kecuali dia orang yang tahu, orang yang kenal betapa mulianya, betapa istimewanya, betapa agungnya qadral maulud, yaitu sosok yang dilahirkan di dalam bulan maulid tersebut. Shallu ala Muhammad. Tuh. Maulid itu hari kelahiran. Saat-saat kelahiran, memperingati maulid Nabi, berarti memperingati waktu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan maulid, kalau dikatakan maulud, berarti sosok yang lahir di dalam bulan tersebut.
Berarti kalau maulud sosok baginda, sosok janin, sosok bayi yang dilahirkan, yaitu tiada bayi dan tiada bukan. Maulud itu adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berarti Pak, Bu, kalau tidak mengingkari maulid, mengingkari kelahiran Nabi Muhammad, kafir. Paham? Paham? Begitupun mengingkari maulud, mengingkari Nabi Muhammad, lebih kafir, murtad itikadiyah ini. Suruh syahadat ulang itu sebenarnya tuh orang yang gak doyan maulid, gak doyan maulud, doyannya kebuli maulid. Doyannya kan bukan PPKN semuanya, bukan PPKN, PPKN para pemburu kebuli maulid. Jadi kita kembali 10 menit lagi. Di dalam kitab Maulid Syaraf Al-Anam, Pak, nih yang tadi saya bilang, manusia yang kita rayakan malam ini nikmatnya bukan cuman kita yang hadir di sini orang Islam. Yang tadi saya katakan, Bapak Ibu kalau duduk di sini, oh yang duduk dosanya diampuni. Bahkan di dalam kitab biasa ini anak Al-Qalimin dikatakan, bahkan dalam kitab Ta'lim dikatakan, orang yang hadir di majelis apapun, majelis ilmu, majelis maulid, pasti kan ada guru-guru yang ngajar ke sini, ya kan? Ketika ibu, bu, di dalam kitab Ta'lim dikatakan, barang siapa yang memandang wajah seorang guru, baik itu habib, baik itu kiai, baik itu ustaz, dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan kecintaan, maka dari pandangan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu memintakan ampun untuk orang tersebut dari awal orang itu melihat sampai ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Ayo Bu, pandangin saya. Bu, mendapat malaikat ya, yang mohon ampun pandangin saya sepuas-puasnya. Di dalam kitab Maulid Syaraf Al-Anam diceritakan oleh imam-imam Ibnu Tawbah di Mesir itu ada sepasang dua suami istri. Ada sepasang suami istri. Yang suami istri ini Islam, yang kalau setiap masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dia ngebenah rumahnya, dirapiin, dicat, wah pokoknya serba rapi. Dia beli makanan, dia beli minuman, dia undang tetangga-tetangganya, dibacain dalam rumahnya, yaitu kisah-kisah riwayat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang suami istri ini punya tetangga. Tetangganya orang Yahudi. Perhatikan garis bawahi, tetangganya orang Yahudi. Suami istri juga. Si istri nanya sama si suami. Kita pakai bahasa halim aja ya. Tapi tetap pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya anak apa Bu? Bahasa Arabnya saya apa Bu? Aneh. Anak. Jangan aneh. Aneh orang Betawi. Orang Betawi aja betul, betul. Anda jadi aneh, Anda jadi ente, iya jadi iye, apa jadi ampe, dua jadi duwe, sepeda jadi sepede, marah-marah jadi mele-mele, AA jadi
suami, itu orang dia ngadain pesta dalam rangka bersyukur terhadap yaitu nabi yang dia yakinin karena katanya nabinya lahir di bulan ini. Oh, berbicara sampai waktu malam, akhirnya si istri tertidur. Istri yang Yahudi tertidur. Ini ada di dalam kitab Maulid Sarafal Anam. Si istri tertidur, mimpi. Di dalam mimpinya dikasih gambaran seperti yang siang-siang secara nyata. Dia lihat rumah tetangganya terang, paling terang di antara rumah-rumah yang lainnya. Terus dia perhatikan, dia deketin. Banyak orang-orang pada masuk, pada datang, yang semuanya dari badannya mulai cahaya, bercahaya semuanya. Dia deketin, dia liatin, masya Allah, itu yang kumpul di antara di dalam rumah saudara tetangganya itu, mukanya semua pada bercahaya, pada terang, terbuka, nggak tahan rasa penasarannya orang alim namanya apa? Kepo. Ini si wanita kepo, dia masuk ke dalam. Makin kaget dia. Kenapa? Di antara orang-orang yang ngelingkerin di tengah-tengah itu ada satu orang yang paling tampan, paling bercahaya. Udah nggak tahan, udah nggak tahu bilang udah nggak karuan-karuanan deh. Udah nggak karuan-karuanan, pinggiran otaknya udah nggak. Dia tolek sebelahnya orang tahu. Bang, ya kok apaan? Dia pakai bahasa kita aja. Apa? Ini ente muka-mukanya pada bercahaya semua. Tapi itu yang tengah-tengah siapa? Oh, itu Nabi kami, Nabi Muhammad. Dan kita saat ini merayain karena bersyukur atas kelahirannya sebagai rahmat dari Tuhan kami. Oh, begitu. Penasaran lagi nih, Cimbo Yahudi. Bang, kira-kira kalau ada minum dulu boleh nggak? Boleh. Kira-kira kalau ada minum dulu boleh nggak? Ini kan kita lagi rayain Maulid Nabi, berarti segala sesuatunya harus dibutuhkan apa? Akhlak Nabi. Nabi kalau minum sambil diri sambil duduk. Sambil duduk. Jongkok deh. Nabi kalau minum ada tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Dan Nabi nggak pernah minum yang namanya sekali teguk habis. Itu bukan sunnah Nabi, bukan akhlak Nabi, rakus, haus, ya kan? Nabi minum 3 kali tegukan. Setiap tegukan diawali bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Kata Al-Imam Muhammad Mutawali Al-Sarawi dikatakan, barang siapa yang dia ketika minum, gila lagi gua menjelasin minumnya tak perlu. Kata Al-Imam Muhammad Mutawali Al-Sarawi, dia mengatakan barang siapa yang ketika minum dia pakai sunnah Nabi, 3 kali tegukan, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, selama air itu mengalir di dalam tubuhnya, maka air itu akan mencegahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berarti kalau ibu suka ngomel-ngomel, suka membantah suami, jangan-jangan ibu minum makan lupa baca bismillah. Cuman Pak, kita salah sini, kita banyak salahnya. Bu, dengerin, kita banyak salahnya Pak. Nyuci bukan tugas istri. Betul Bu? Betul. Masak bukan tugas istri. Betul Bu? Belanja bukan tugas istri. Ngurus anak bukan tugas istri. Tugas istri cuma 2, ya Bu ya? Bu, tugas istri cuma 2, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau disuruh suami masak ya ibu
Ya udah. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, ya nyuci. Kalau suami suruh belanja, ya belanja. Kalau suami suruh buka, ngasuh. Contoh minum Nabi, kita praktekkan. Ambil duduk, pakai tangan kanan, berapa kali tegukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama, Nabi berapa tegukan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dua, Nabi berapa kali? Nabi berapa kali? Nabi baru 2 kali. Berarti 3. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini. Out, gak buat teriak-teriakan. Yang penting 3. Yang penting 3. Bukan ya sekali minum langsung habis. Doain bapak langsung praktekin dulu. Pakai mana tadi? Air habis. Simpelnya kira-kira ini kalau saya panggil dia nengok gak? Dia nengok gak? Enggak. Pak, Bu, Nabi ini akhlaknya Masya Allah. Ini ada Nabi Itu nggak di kamar itu kalau dipanggil sama siapa ada nengok tak kayak kita. Contoh, Umay dipanggil, ini kitanya wakil saya aja ya. Dipanggil, Mai, muka doang yang nengok. Nabi yang kayak begitu. Ketika dipanggil Bapak ada oleh ibu-ibu wanita yang berdiri, karena udah dikasih tahu, kira-kira kalau saya panggil dia bakal nengok gak? Dijawab, oh tentu. Nabi kami akhlaknya agung, saking agungnya Allah Tuhan kami yang memuji. Wa innaka la ala khuluqin. Perhatikan ayatnya Pak. Selesai. Belum. Wa innaka la ala khuluqin adzim. La ala, Allah enggak bilang wa innaka fi khuluqin adzim, enggak. Engkau Muhammad ada di budi pekerti, enggak. Tapi kalimatnya ada ala. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Bahwa engkau bakal Muhammad berada di atas budi pekerti yang baik. Maksudnya apa? Nabi Adam punya akhlak. Nabi Ibrahim akhlaknya agung, Nabi Nuh akhlaknya agung, Nabi Isa akhlaknya agung, tapi semua daripada akhlak yang agung itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tadi mau kita baca kata beliau, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an jainil wujud." Sallu ala Muhammad. Yang ditundukkan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu bermuara kepada akhlak agungnya baginda Sayyidina Muhammad. Dipanggil nih wanita yang begitu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad dengan akhlaknya, dengan kewibawaannya, beliau tidak cuma menengokkan muka, tapi juga menengokkan seluruh badannya dengan mengatakan, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu, wahai wanita Yahudi, sambil tersenyum dengan senyuman yang indah, sehingga melihat akhlak yang begitu mulia, melihat akhlak yang begitu agung, seorang manusia yang kita rayakan pada malam ini hari kelahirannya. Wanita Yahudi ini berbicara, ajibu min nidaati wa ana ala ghairi. Engkau menjawab panggilanku, wa ana ala ghairi,
akhlak Nabi Muhammad. Akhirnya wanita ini masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bangun Pak dari tidurnya. Bangun kan mimpi itu. Pagi-pagi masih dalam keadaan menangis dengan azam yang kuat, tekad yang kuat. Pokoknya gua harus bikin ntar agak siangan jam 9 mau dengar. Gua nggak mau tahu. Tak dulu. Kan suami gua Yahudi. Nah lo gimana? Karena kecintaan yang kuat agak ada urusan. Gua tetap bikin. Jam 9 bangun Pak. Jam 9 bangun. Dia melongok. Lu tau melongok gak? Dia lihat suami gue kagak tumben-tumbenan kayak begini. Ngapain? Suaminya lagi ngebenah. Lagi rapi-rapi bangku. Lah, ini sebejak-bejak belum pernah, namanya sebejak belum pernah dengan makanan di luar kumpul kayak begini dari sini. Ditanya, Bang, ada apa nih? Tumben-tumbenan abang bebenah, beresin meja, beresin karpet, lampu semua diberesin, udahin makanan. Aku mau bikin pesta. Lah. Pesta apaan? Kata si suami, pesta untuk orang yang engkau semalam masuk Islam di tangannya. Sallu ala Muhammad. Mikir istrinya. Tahu dari mana? Lah gue yang mimpi. Kok lu bisa tahu? Kata suami, ini masalah alim nih. Lo pikir tuh mimpi udah end aja, udah tamat? Enggak, to be continue. Lo bangun, itu mimpi nyambung ke gua. Gua juga didapetin sama Nabi Muhammad, dan gua juga masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ahibaihi rahimakumullah. Kemuliaan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad mampu memberikan gak cuma rahmat buat orang Islam kita umatnya, juga mampu menggugah perasaan batin fitrah seorang manusia sekalipun dia beragama Yahudi. Oleh karenanya, setiap permasalahan yang ada di rumah tangga kita, kegalauan, keresahan, kurang ajarnya anak-anak kita, kurang ajarnya istri-istri kita, karena kita enggak menghadirkan, enggak membawa Nabi Muhammad di dalam diri kita, enggak membawa Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Hikmah daripada adanya peringatan Maulid ini diharapkan enggak cuma Nabi Muhammad itu cuma sampai selesai di peringatan Maulid ini, tapi bawalah akhlak Nabi Muhammad di dalam diri kita, bawalah akhlak Nabi Muhammad di dalam keluarga kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada akhlak baginda Rasul, tapi akhlak Rasulullah benar kata Allah, liman kana yarjullah, cuma bisa diteladani buat orang-orang yang yakin dia bakalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti gak cuma orang luar, orang Islam aja ada yang menghina Nabi Muhammad. Betul? Berarti memang akhlak Rasulullah gak semuanya bisa kita teladani, gak semua orang bisa teladani. Orang-orang tujuh, liman kana, buat siapa akhlak Nabi Muhammad? Orang yang yakin dia bakalan pulang kepada Allah wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan rasa cinta kita terus kepada Nabi Muhammad sampai kalau Allah tutup kita dalam wafat husnul khatimah. Dan yang ketiga, kita menyawa kita bukan cuma malaikat Israil yang mencabutnya, tapi di samping ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.